Aku pernah berpikir bahwa keluarga sempurna itu harus punya ayah dan ibu yang saling mencintai, seperti di sinetron-sinetron yang sering kutonton kecil dulu. Tapi hari itu, saat wisuda sarjanaku di Aula Universitas Negeri di Jakarta, semua keyakinanku hancur berkeping-keping. Di depan ratusan orang, anakku yang sudah besar, yang kubesarkan dengan segala pengorbanan, bangkit dari kursinya dan berkata lantang, "Terima kasih kepada teman keluarga kami, Om Rea, yang selalu mendampingi saya." Hati ini seperti ditusuk pisau. Rea, pria yang kucintai lebih dari apapun, yang menjadi ayah baginya selama bertahun-tahun, hanya disebut teman keluarga. Aku menahan air mata, tersenyum paksa, tapi dalam hati aku berteriak, "Mengapa, Nak? Apa salah ayah? Nama saya Arya. Saya lahir dan besar di Surabaya, kota yang ramai dengan aroma rempah dan suara adzan dari masjid-masjid kecil di gang-gang sempit. Keluarga saya biasa saja, ayah buruh pelabuhan, ibu jualan kue di pasar. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, saya sudah merasa berbeda. Saat teman-teman lelaki sebaya sibuk mengejar bola atau ngobrol tentang cewek, saya malah diam-diam memperhatikan senyum mereka, cara mereka tertawa. Saya takut sekali. Di Indonesia ini, apalagi di lingkungan kampung yang religius, bicara soal perasaan seperti itu bisa berarti dikucilkan, bahkan dianggap dosa besar. Saya menikah muda umur 24 tahun dengan Sari, gadis tetangga yang cantik dan lembut. Pernikahan kami diatur keluarga, seperti kebanyakan orang di sini. Sari hamil tak lama setelah itu, dan lahirlah Arga, anak laki-laki kami yang lucu, dengan mata bulat dan senyum yang selalu bikin hati meleleh. Saya berusaha jadi suami baik, ayah yang bertanggung jawab. Saya kerja keras di perusahaan ekspedisi, pulang malam demi tambah lembur, belikan Sari perhiasan, ajak Arga main ke pantai Kenjeran tiap akhir pekan. Tapi di malam-malam sepi, saat Sari sudah tidur, saya sering menangis sendirian. Saya tahu, saya tak pernah benar-benar mencintai Sari seperti suami istri pada umumnya. Perasaan saya tertuju pada lelaki. Hidup berjalan seperti itu selama 10 tahun. Arga tumbuh jadi anak pintar, rajin salat, dan selalu ranking 1 di sekolah. Sari bahagia, keluarga besar kami bangga. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Sari sakit parah, kanker yang datang tiba-tiba. Dokter bilang sudah stadium lanjut. Saya mondar-mandir rumah sakit, pegang tangan Sari yang semakin kurus. "Janji ya, jaga Arga baik-baik," katanya lemah sebelum menghembuskan napas terakhir. Saya mengangguk, tapi hati ini kosong. Arga saat itu baru berusia 12 tahun. Dia menangis di pelukan saya berhari-hari. Setelah Sari pergi, hidup kami berdua terasa hampa. Rumah di pinggiran Surabaya yang dulu ramai suara tawa, kini sepi. Saya berusaha tegar, masak nasi goreng kesukaan Arga, antar jemput sekolah, ajak ke masjid tiap Jumat. Tapi malam hari, kesepian itu menyiksa. Saya mulai sering ke Jakarta untuk urusan kerja, dan di sana, diam-diam, saya bertemu komunitas yang sama seperti saya. Tak lama saya kenal Rea. Rea adalah pria baik, umurnya lebih muda 2 tahun dari saya. Dia kerja sebagai desainer grafis di agensi iklan ternama di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang saat acara gathering teman-teman. Senyumnya hangat, matanya penuh pengertian. Kami ngobrol panjang tentang hidup, tentang rahasia yang kami pendam. Malam itu untuk pertama kalinya, saya merasa diterima apa adanya. Kami mulai pacaran diam-diam, bertemu saat saya ke Jakarta, teleponan sampai subuh. Arga mulai curiga saat saya sering ke Jakarta. "Ayah kok sering banget ke sana? Kerja apa sih?" tanyanya polos. Saya jawab saja urusan kantor. Tapi suatu hari, saat Arga libur sekolah, saya ajak dia ikut ke Jakarta. Di sana, dia bertemu Rea untuk pertama kali. "Ini Om Rea, teman ayah," kata saya gugup. Arga tersenyum, jabat tangan Rea.
Sejak itu, Rea mulai sering datang ke Surabaya, bantu saya urus rumah, masak bareng, ajak Arga main bola. Arga memanggilnya Om Rea, dan perlahan, Rea jadi bagian dari hidup kami. Tahun-tahun berikutnya adalah masa paling bahagia dalam hidup saya. Kami bertiga seperti keluarga kecil. Rea pindah kerja ke cabang Surabaya demi lebih dekat. Kami beli rumah baru di daerah Citraland yang lebih nyaman. Arga tumbuh remaja, tinggi, tampan, pintar. Rea yang ajari dia naik motor, yang nemenin belajar malam saat ujian, yang belikan sepatu bola baru saat Arga masuk tim sekolah. Saya lihat Arga sayang sekali sama Rea. Om Rea lebih sabar daripada ayah, candanya sering. Tapi kami selalu hati-hati. Di depan tetangga, Rea hanya teman serumah di yang bantu urus rumah karena saya sibuk kerja. Di keluarga besar, kami bilang Rea saudara jauh. Di Indonesia ini, terutama di lingkungan kami yang mayoritas muslim taat, jadi gay terbuka berarti risiko besar, dicemooh, dikucilkan, bahkan ancaman isik. Kami tak pernah pegangan tangan di depan umum, tak pernah tunjukkan kasih sayang lebih dari teman biasa. Tapi di rumah, saat pintu tertutup, kami bahagia. Rea peluk saya dari belakang saat masak, Arga tertawa lihat kami bergulat main-main. Arga masuk SMA Aurit di Surabaya. Dia semakin mandiri, punya teman-teman banyak. Tapi saya mulai sadar ada yang berubah. Saat teman-temannya datang ke rumah, Arga selalu bilang Li ini Om Rea, teman ayah. Tak pernah paman atau apapun yang lebih dekat. Saya tanya dalam hati apa dia malu. Apa dia sudah tahu. Suatu malam saat Arga kelas 11, dia pulang larut. Saya dan Rea khawatir. Saat dia masuk rumah, matanya merah. Kenapa, nak? Tanya saya. Dia diam lama, lalu meledak, di sekolah ada yang bilang ayah dan Om Rea. Aneh. Mereka gosip katanya kami keluarga nggak normal. Hati saya sakit sekali. Rea peluk Arga, biarkan saja, nak. Yang penting kita bahagia. Tapi sejak itu Arga mulai menjaga jarak. Dia jarang cerita lagi, lebih sering keluar rumah, bilang seteman keluarga saat bicara tentang Rea ke orang lain. Saya dan Rea sering bertengkar diam-diam soal ini. Mungkin kita harus cerita ke dia, biar dia paham, kata Rea. Tapi saya takut. Arga sudah remaja, di usia di mana tekanan teman sebaya kuat sekali. Di sekolah, di masjid, di mana-mana, dianggap dosa, penyakit. Saya tak mau Arga dibenci karena ayahnya. Kami memilih diam, berharap waktu akan menyembuhkan. Arga lulus SMA dengan nilai bagus, masuk Universitas Negeri di Jakarta, jurusan teknik. Kami bangga sekali. Rea dan saya bantu dia pindah kos, belikan peralatan kuliah. Di Jakarta, Arga semakin mandiri. Kami sering kunjungi dia, bawa oleh-oleh dari Surabaya. Tapi saya lihat, saat teman-temannya datang, Arga selalu perkenalkan Rea sebagai teman keluarga ayah. Hati saya perih, tapi saya diam saja. Kuliah Arga berjalan lancar. Dia aktif di organisasi kampus, punya pacar cewek cantik bernama Dina. Kami senang sekali. Mungkin pikir saya Arga sudah move on dari masa lalu. Tapi suatu hari, Rea bilang, Arya, aku rasa Arga malu sama kita. Saya marah, jangan bilang gitu. Dia anak kita. Tapi dalam hati, saya tahu Rea benar. Konflik mulai muncul saat Arga semester akhir. Dia bilang mau wisuda, undang keluarga besar dari Surabaya. Saya senang, tapi juga takut. Keluarga besar kami konservatif. Mereka tahu Rea tinggal sama saya, tapi kami selalu bilang ngebantu urus rumah. Rea ingin datang sebagai pasangan, tapi saya larang. Kita duduk terpisah saja, kata saya. Rea kecewa, tapi nurut. Hari wisuda tiba. Aula universitas penuh, panas, ramai. Saya duduk di bangku tamu bersama keluarga besar. Rea di baris belakang sendirian. Saat nama Arga dipanggil, dia naik panggung, toganya berkibar.
Pidatonya bagus, bicara tentang perjuangan kuliah, terima kasih kepada almarhum ibunya, kepada ayahnya yang selalu support. Hati saya hangat. Tapi lalu dia bilang dan terima kasih kepada teman keluarga kami, Om Rea. Saat itu juga dunia seperti berhenti berputar. Sorak-sorai aula terdengar jauh. Saya lihat Rea di belakang, wajahnya pucat, tersenyum paksa. Keluarga besar di sebelah saya berbisik, siapa Om Rea itu? Saya jawab gugup, teman lama. Tapi hati ini remuk. Arga turun panggung peluk saya, peluk Om dan Tante, tapi saat ke Rea, hanya jabat tangan biasa. Makasih ya Om, katanya datar. Setelah acara, kami oto bareng. Arga di tengah, saya di satu sisi, Dina di sisi lain. Rea ambil oto dari jauh. Malamnya, makan malam di restoran, Arga cerita riang tentang rencana kerja. Rea diam saja. Saat pulang di mobil, Rea akhirnya meledak. Arya, aku nggak tahan lagi. Arga malu sama aku, sama kita. Saya nangis disetir, sabar ya, sayang. Dia masih muda, tekanan masyarakat besar. Keesokan harinya, saya ajak Arga bicara berdua di kosannya. Nak, kenapa kemarin bilang Om Rea teman keluarga, tanya saya pelan. Arga diam lama, lalu jawab, ayah, aku tahu. Sudah lama. Aku tahu ayah dan Om Rea pacaran. Hati saya berhenti. Dari mana kamu tahu? Arga bilang saat dia pernah lihat kami berpelukan di rumah saat dia pulang cepat. Sejak itu, dia cari tahu di internet, baca tentang gay, tentang Aku bingung, ayah. Di sekolah, di masjid, semua bilang itu salah, dosa. Teman-temanku ejek kalau tahu. Air mata Arga jatuh. Aku sayang ayah, sayang Om Rea. Dia yang ajari aku banyak hal. Tapi aku takut, ayah. Takut teman-teman menjauh, takut keluarga besar marah, takut Dina tinggalkan aku kalau tahu. Saya peluk dia erat. Ayah minta maaf, nak. Ayah nggak pernah mau menyusahkan kamu. Kami nangis berdua lama. Malam itu, saya cerita ke Rea. Kami putuskan beri Arga waktu. Kami tetap support dari jauh, kirim uang saku, telepon rutin. Arga mulai kerja di perusahaan besar di Jakarta. Hubungan dia dengan Dina semakin serius, rencana nikah. Kami senang tapi juga sedih. Arga jarang pulang ke Surabaya, bilang sibuk. Suatu hari, Arga telepon, suaranya gemetar. Ayah, Dina hamil. Kami mau nikah cepat. Saya kaget tapi bahagia. Selamat, nak. Rea di sebelah saya tersenyum, tapi matanya basah. Pernikahan Arga digelar sederhana di Jakarta. Kami datang, tapi lagi-lagi, Rea diperkenalkan sebagai teman keluarga. Saat akad, saya lihat Arga menangis bahagia. Tapi saat resepsi, ada momen yang bikin hati sakit. Saat oto keluarga, Arga tarik saya dan Dina, tapi Rea hanya di pinggir. Malam itu, Rea bilang, Arya, mungkin sudah waktunya aku minggir. Biar Arga bahagia dengan keluarga barunya. Saya marah, jangan bilang gitu. Kamu bagian dari keluarga ini. Tapi Rea benar. Beberapa bulan kemudian, Arga punya anak, cucu kami yang lucu. Namanya Ra. Arga sering kirim oto, tapi kami jarang bertemu. Rea mulai sakit-sakitan, tekanan darah tinggi karena stres. Konflik puncak datang saat Ra ulang tahun pertama. Arga undang kami ke Jakarta. Di pesta kecil itu ada keluarga Dina, konservatif sekali. Saat Ra nangis, Rea gendong, tenangkan dengan lembut seperti dulu ke Arga. Tapi Ibu Dina berbisik ke Arga, cukup keras hingga kami dengar, siapa pria itu. Kok dekat banget sama cucu saya. Arga panik, jawab cepat, teman keluarga, Bu. Rea tersenyum pahit, taruh Ra, lalu pamit pulang lebih dulu. Saya ikut dia. Di mobil, Rea nangis. Aku capek, Arya. Aku cinta Arga seperti anak sendiri, tapi dia malu sama aku.
Saya peluk Rea, sabar. Suatu hari dia akan paham. Beberapa tahun berlalu. Ra tumbuh besar, mirip Arga kecil dulu. Arga sukses karirnya, naik jabatan. Kami tetap di Surabaya, hidup tenang berdua. Rea pensiun dini karena kesehatan. Kami lebih sering ke masjid, baca Quran bareng, berusaha jadi lebih baik. Tapi luka di hati tak pernah sembuh benar. Suatu hari, Arga telepon, suaranya berbeda. Ayah, aku mau pulang ke Surabaya. Bawa Ra dan Dina. Saya senang sekali. Mereka datang, rumah ramai lagi. Ra lari-lari, panggil saya kakek, panggil Read om keren. Arga sering diam, lihat kami berdua dengan mata berkaca. Malam terakhir sebelum mereka pulang, Arga ajak saya jalan ke pantai. Kami duduk di pasir, seperti dulu saat dia kecil. Ayah, katanya pelan, aku minta maaf. Saya kaget. Ma, kenapa, nak? Arga nangis. Dulu aku malu. Aku takut kehilangan teman, takut keluarga Dina marah, takut dianggap aneh. Aku egois. Om Rea sudah seperti ayah kedua buat aku, tapi aku panggil dia teman keluarga. Air mata saya jatuh. Ayah paham, nak. Tekanan masyarakat di sini berat. Arga peluk saya. Tapi sekarang aku sadar. Saat Ra lahir, aku mikir kalau suatu hari Ra beda, aku nggak mau dia malu sama orang tuanya. Aku mau dia bangga. Kami nangis berdua di bawah bintang-bintang. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke bandara, Arga peluk Rea lama. Maya, Pak. Om, katanya tersendat. Rea tersenyum, peluk balik. Sudah nggak apa-apa, nak. Dina lihat dari jauh, tersenyum. Ternyata Arga sudah cerita ke dia, dan Dina terima. Sejak itu hubungan kami membaik. Arga sering pulang bawa Ra main ke rumah. Ra panggil Read Papa Rea. Di depan orang lain mungkin masih hati-hati, tapi di rumah kami terbuka. Arga bilang ke teman dekatnya tentang kami, dan yang terima tetap berteman. Tapi tak semuanya mudah. Ada tetangga yang gosip, ada keluarga jauh yang menjauh. Rea pernah sakit berat, masuk rumah sakit. Arga datang, nemenin malam-malam. Saat itu, dia pegang tangan Rea, bilang, Papa, cepat sembuh ya. Rea menangis bahagia. Rea pulih, tapi dokter bilang harus istirahat total. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota, lebih tenang. Arga sering kirim bantuan, ajak liburan bareng. Suatu hari, di ulang tahun Ra yang kelima, Arga bikin kejutan. Dia datang dengan kue besar, dan di depan semua tamu kecil, dia bilang, terima kasih kepada kakek Arya dan Papa Rea yang selalu sayang sama Ra. Waktu terus berlalu. Ra masuk pintar seperti ayahnya. Kami sering ideocal, Ra cerita sekolah dengan semangat. Arga semakin terbuka. Di kantornya, dia cerita tentang kedua ayah yang membesarkannya. Beberapa rekan kerja kaget, tapi banyak yang support. Dina juga, dia bilang keluarga itu bukan soal darah, tapi cinta. Tapi konflik lama kembali muncul saat Ra mulai remaja. Dia dengar gosip di sekolah tentang keluarga aneh. Pulang nangis, tanya Arga, benarkah kakek Arya dan Papa Rea pacaran? Teman bilang itu salah. Arga panik, tapi kali ini dia tak lari. Dia peluk Ra, cerita pelan tentang cinta, tentang bagaimana saya dan Rea saling menyayangi, bagaimana Rea bantu besarkan dia saat ibunya pergi. Ra diam lama, lalu bilang, aku sayang Papa Rea. Dia baik. Sejak itu, Arga ajar Ra tentang toleransi, tentang agama yang mengajarkan kasih sayang. Kami bangga sekali sama Arga. Dia yang dulu malu, kini jadi pelindung. Rea semakin lemah. Usia sudah genep puluhan, penyakit lama kambuh. Saya rawat dia mati-matian, masak bubur, temani ke dokter. Arga sering datang bantu urus. Suatu malam, Rea pegang tangan saya dan Arga. Aku bahagia, meski banyak luka.
Kalian berdua adalah keluarga terbaikku. Arga nangis, Papa jangan bilang gitu. Masih lama. Tapi Tuhan berkehendak lain. Rea pergi tenang di pelukan saya dan Arga. Pemakaman sederhana, hanya keluarga dekat. Arga pidato di makam, Papa Rea adalah ayah keduaku yang penuh kasih sayang. Dia ajarkan aku arti keluarga sejati. Setelah Rea pergi, saya sering sendirian. Arga ajak pindah ke Jakarta, tapi saya tolak. Ayah mau di sini, dekat makamnya. Arga sering datang bawa Ra. Ra sekarang panggil saya kakek, cerita tentang sekolah, tentang mimpi jadi dokter. Suatu hari, Arga datang sendirian. Ayah, aku mau minta ma lagi. Dulu aku buat Papa Rea sakit hati. Saya peluk dia. Sudah lewat, nak. Yang penting sekarang kamu paham. Kini saya sudah tua. Rambut putih semua, tapi hati tenang. Arga sukses besar, Ra kuliah di universitas yang sama seperti ayahnya. Di hari wisudara, saya duduk di aula yang sama seperti dulu wisuda Arga. Saat Ra pidato, dia bilang, terima kasih kepada kakek Arya yang besarkan ayahku dengan cinta, dan kepada almarhum Papa Rea yang selalu jadi inspirasi keluarga kami. Air mata saya jatuh, tapi kali ini bahagia. Arga di sebelah saya, pegang tangan saya erat. Setelah acara, kami ke makam Rea bareng. Ra taruh bunga, bilang Papa Rea, terima kasih sudah jadi bagian keluarga kami. Pulangnya, kami makan malam bareng. Ra tanya banyak tentang Rea, tentang masa kecil Arga. Arga cerita terbuka, tanpa malu. Keluarga kita beda, tapi penuh cinta, katanya. Saya tersenyum. Hidup ini tak pernah mudah, terutama di Indonesia yang masih banyak prasangka. Ada pengkhianatan dari masyarakat, dari gosip, dari rasa takut sendiri. Tapi ada juga pengampunan, penerimaan, dan kasih sayang yang tak ternilai. Anakku tumbuh dengan ayah Gai penuh kasih sayang, dan meski dulu dia malu memanggil Rea ayah, kini dia bangga ceritakan kisah kami ke anaknya. Keluarga bukan soal label, tapi soal hati yang saling menyayangi. Dan cinta, dalam bentuk apapun, selama tulus dan penuh tanggung jawab, akan selalu menemukan jalan.